Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Wahyunanto. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, terus diberi kelancaran dalam mencari rezeki untuk hari ini, dan untuk yang mempunyai beberapa masalah semoga tetap tabah, tetap sabar dalam menghadapi masalah-masalah atau ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk hari ini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang itu langsung WA ke saya, bahwa ada yang bertanya, dalam sebuah bisnis dalam sebuah bisnis sudah berapa kalikah saya jatuh, kan seperti itu ya. Jadi ini sedikit cerita tentang apa yang sudah terjadi pada diri saya sendiri. Jadi kita dalam berbisnis itu seperti halnya kita sekolah. Kita mulai bisnis harus siap untuk mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa sih bisnis yang pengen jatuh, pengen bangkrut, atau pengen rugi? Siapa yang ingin? Tetapi semua itu, apa yang kita rencanakan, terkadang itu hasil itu berkehendak lain. Karena tujuannya untuk apa? Itulah untuk mendidik kita gimana agar kita bisa lebih maju untuk jangka yang akan datang nanti. Contoh pengalaman pribadi saya. Jadi gini, saat saya dulu pertama kali kerja, ini sedikit cerita aja tentang apa yang terjadi dalam diri saya, sesuai yang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saat pertama kali saya membuat bisnis ini berawal dari saat itu saya kuliah. Setelah pulang kuliah, saya beli kartu perdana waktu itu. Nah, kartu perdana itu tak bawa, tak jual di kampung. Itu berawal dari situ. Kenapa saya berbisnis kok bisa di bidang kartu, di bidang paket internet, atau di bidang telekomunikasi? Itu awalnya dari situ. Jadi saya pulang kuliah, posisi itu saya belum menikah. Waktu itu saya beli 10 biji, saya jual di kampung di rumah. Waktu itu kuliah saya di Semarang. Terus saya jual di kampung tempat saya tinggal. Itu sedikit cerita berawal dari situ. Terus berapa kalikah saya pernah jatuh? Setelah saya menikah, sekitar tahun 2000 berapa ya, pokoknya sekitar pertama kali bisnis itu saya sekitar tahun 2008 itu kalau nggak salah, 2008 lah, 2007 itu pertama kali saya bisnis. Saya cuma buka outlet kecil-kecilan, counter gitu ya, buka counter. Sehari saya hanya laba 20.000 waktu itu. Terus ada kejadian, ada orang jualan HP yang saya beli itu, setelah ditinggal selang beberapa menit HP itu mati, dan itu harganya sekitar 180 sampai 200. Coba itu aku nyari harus 10 hari. Itu dari hal kecil. Selanjutnya, setelah itu beberapa waktu kemudian, karena saya merasa ini kok hasil cuma seperti ini, saya belajar belanja produk, saya belanja sendiri dan saya jual sendiri. Saya putar ke counter, saya putar ke warung-warung atau ke toko-toko yang dia jualan pulsa, jualan kartu perdana. Misalnya saya beli 200, saya beli, habis itu saya putar lagi, ada nomor cantiknya saya ambil. Jadi itu permainannya cuma kayak gitu. Dan itu pun saya pernah mengalami kerugian juga. Jadi ceritanya waktu itu kerugiannya ya secara tidak sengaja, itu bisa saya anggap itu benar-benar ujian. Jadi kakak saya nitip transfer senilai 3.800.000. Dan saat kakak saya nitip transfer itu, saya salah rekening. Itu di bank BCA. Saya masih ingat waktu itu. Saya salah transfer senilai 3.800.000. Padahal uang 3.800.000 menurut saya pada saat itu sangat berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali.
Tetapi mau gimana lagi, saat itu saya memang salah dan pada akhirnya saya transfer lagi. Pada akhirnya kan uang saya menyusut 3.800.000. Dan mungkin saat sampai video ini ada, kakak sepupu saya tidak tahu bahwa saya pernah salah transfer. Sampai saat ini, saat saya membuat video ini, saya hanya diam karena itu kesalahan saya. Dan pada akhirnya saya berusaha ke bank BCA, tetapi waktu itu mungkin ya namanya masih awal ya, nggak terlalu dilihat. Jadi istilahnya ya muter ke sana muter ke sini sampai 1 minggu, dan pada akhirnya ya udah saya ikhlasin aja. Saya ikhlasin waktu itu setelah sholat, benar-benar saya ikhlasin, saya kembalikan kepada yang di atas, bahwa kalau memang itu rezeki saya bisa ditukar dengan yang lain, istilahnya ya kita harus ikhlas. Tetapi memang waktu itu uang 3.800.000 buat saya sangat berharga. Karena apa? Waktu itu saya masih jualan, untung paling sehari berapa. Jadi dari muter itu kita sehari bisa dapat 100.000 aja udah lumayan sekali. Tapi waktu itu 3.800.000 begitu aja amblas. Begitu langsung hilang. Tetapi keajaiban Allah, tidak sampai sebulan, waktu itu pernah teman-teman yang jualan outlet pasti tahu. Perdana dari harga 3.300, itu kartu perdana, itu naik ke level harga waktu itu di 7.000. Dan bahkan saya punya nomor cantik yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya setelah saya jual semua produk saya itu bisa menghasilkan mobil yang pertama kali saya beli. Yaitu waktu itu saya beli mobil Xenia itu setelah itu udah di tahun 2000 berapa ya itu, 2011an itu kayaknya ya, 2010 atau 11 lupa lah, intinya seperti itulah. Jadi ujian awal saya di nominal 200.000, selanjutnya yang di 3.800.000 itu. Tetapi keajaiban Allah, hanya belum ganti bulan itu saya mendapatkan untung dari jualan kartu perdana itu mungkin hampir 1 mobil Xenia itu. Kita ngobrol lagi masalah waktu itu uang masih teman-teman bertanya, pada saat sekarang kalau saya salah transfer di BCA itu langsung diproses, sana diblokir. Tapi kalau dulu kita belum punya, istilahnya belum dilihat dan lain-lain, ya itulah, saat kita masih di bawah itu terkadang kita hanya dilihat dengan sebelah mata dengan beberapa orang atau bagian. Ya ini cuma buat pengalaman saja. Selanjutnya, ujian yang selanjutnya ini terjadi sekitar di tahun 2000, dan di bersamaan sama waktu itu, setelah itu saya masuk kerja di pernah kerja di provider Indosat, saya namanya Ezilu dulu. Nah itu saya kerja di situ. Pertama kali gaji saya berapa kalau mau tahu? Bulan pertama itu adalah hanya 150.000 karena saya nggak target, dan 100.000 diambil sama kantor itu buat istilahnya buat ke santunan ke yatim piatu dan fakir miskin. Jadi sisanya cuma 50.000. Tetapi waktu saya kerja di Islit itu saya udah mulai istilahnya bisa jualan sendiri lah, intinya seperti itu. Jadi saya udah bisa jualan sendiri waktu saya masuk di Islit itu. Ini adalah sedikit cerita yang awal tadi ya. Terus jadi gaji 150, bagaimana perasaan saya? Ya udah dijalani dulu, kalau memang itu kita harus mulai dari bawah. Selanjutnya setelah berjalannya waktu lumayan, bisnis itu mulai naik pelan-pelan, dan suatu ketika saya udah bisa buka toko di kota, dan pada akhirnya di situ sama jualan HP. Disitulah ada ujian lagi. Itu nominalnya paling masih 30-60 jutaan. Itu saya udah pusing luar biasa. Saya udah bingung bagaimana saya untuk mengatasi. Waktu itu saya jualan HP, dan pada waktu itu HP-nya banyak yang retur, dan waktu jatuh tempo saya nggak bisa bayar. Nah dari situlah itu udah itu udah sangat, menurut saya itu beban buat saya udah sangat berat sekali waktu itu di tahun 2000
14-an itu kisaran di tahun 2014-an. Jadi di situ nominalnya sekitar 60 sampai 30 sampai 60-an itu udah pusingnya luar biasa. Dan alhamdulillah karena mungkin sesuai apa yang disampaikan sama Allah, bahwa di mana itu ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Itu janji Allah adalah seperti itu. Makanya kita saat seperti itu berarti kita mendapatkan ujian entah teguran, ya benar-benar kita harus introspeksi diri. Dan alhamdulillah itu clear. Dan terjadi lagi kejadian di tahun 2015-an itu. Hampir tiap 2 tahun saya itu mengalami beberapa ujian. Dan di tahun 2015-an itu nominalnya udah mencapai di ratusan. Itu di ratusan juta lah. Jadi saya mungkin ya intinya ngerjain program dari beberapa provider. Waktu itu saya udah masuk kerja di distributor Indosat juga. Jadi kejadian tersebut terjadi di tahun sekitar 2015-an ya. 2015-an itu benar-benar dengan saya diberikan ujian hanya udah level di ratusan, itu udah pusingnya luar biasa. Sampai bingung saya harus mau bayar pakai apa. Sampai bingung gimana saya harus untuk menutup semua itu. Itu berjalan waktu, hanya dalam waktu mungkin tidak nyampe sebulan itu alhamdulillah bisa beres dan jalan lagi. Setelah itu di tahun 2017 akhir mau mendekati ke 2018 saya mulai mengerjakan. 2017 itu saya mulai mengerjakan dengan partai besar. Itu di akhir 2017 itu saya mengalami, karena banyak uang yang tertahan di endapan dan hadiah, itu ada kejadian yang saya harus menutup dalam waktu 5 hari, harus cari duit 3,5 M. Dan waktu itu aku belum punya relasi yang nominalnya atau investor yang bisa mensupport saya dengan nilai sebesar itu. Tetapi semua mukjizat Allah itu ada dalam waktu berapa ya, 5 hari itu saya cari pinjaman sana sini, kesana kesini, istilahnya sampai ya mungkin diperbankan juga waktu itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah itu bisa lewat. Dalam waktu 2 bulan pun alhamdulillah semua utang termasuk diperbankan saya kembalikan semua. Waktu itu di tahun 2017 itu ya, 2017 akhir mau ke 2018. Nah untuk saat ini ujian atau tantangan buat saya benar-benar luar biasa. Yang dari 3,5 M sekarang 4 kali lipat. Di masa-masa perekonomian seperti ini. Makanya buat teman-teman yang saat ini mengalami masalah atau ujian dengan beraneka ragam masalah, saya minta tolong tetap sabar, semangat. Allah memberikan ujian pasti sesuai kemampuan kita. Walaupun untuk saat ini masalah saya itu belum bisa selesai, belum bisa tuntas, tetapi kita harus tetap optimis, harus tetap yakin, harus tetap bersabar. Yang jelas bagaimana cara kita bermanfaat buat sesama. Dengan seperti itu Allah akan memberikan kemudahan terhadap kita. Untuk teman-teman yang mengalami masalah mungkin dengan level-level itu dengan kapasitas sendiri-sendiri, ujian itu pasti sudah disesuaikan. Kuncinya jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, dekatkan diri kita sama Allah, insya Allah petunjuk itu akan ada. Dan untuk saat ini apa yang saya lakukan di saat saya dengan ujian yang sangat luar biasa ini, dan ini sudah berjalan 7 bulan. 7 bulan istilahnya. Semoga minta dukungan teman-teman, semoga saya segera dibukakan pintu petunjuk yang benar-benar bisa membantu saya untuk bangkit lagi. Dan apa ya, saya mau ngomong sampai bingung karena saya udah inget masalah yang 14 ini memang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman saya mohon dukungannya aja ya. Saya mohon dukungan dan doanya semoga
channel ini pun bermanfaat buat teman-teman, bahwa kesimpulannya bahwa setiap ujian itu pasti ada dalam kita melakukan sebuah bisnis. Dan yang jelas ujian itu pasti bertahap, seperti kita sekolah TK, SD, SMP, terus SMA, dan mungkin saat kita kuliah pasti kita akan mengalami dengan ujian-ujian yang sangat berbeda dan dengan kapasitas yang berbeda pula. Maka kesimpulannya, tetap semangat, jangan pernah takut mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak akan pernah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.